Apa lebih banyak bingungnya sebenarnya? Banyak bingungnya. Ibu dulu bingung nggak sih, Bu? Enggak. Nggak bingung? Enggak. Masa? Enggak Tadi bingung. ditonton sama teman-teman ibu, si Mela dulu juga bingung homeschoolnya apa namanya. Makanya orang kalau ngobrol sama aku akhirnya mau homeschool karena aku nggak bingung. Saking nggak bingungnya, itu nggak ada isinya. Orang ngapain Mel? Gue juga nggak tahu gue ngapain. Saking bingungnya, jadi nggak perlu diikutin. 3, 2, 1. Selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi sama Faisal Kamal sama Bu Mela. Ini kita lagi di cari tempat persembunyian, bukan persembunyian, perteduhan. Karena di sana hujan deras, lihat hujan deras. Tadi kita lagi motoran, terus ya wis lah, punya tempat neduh sambil mau ngobrol sih, bikin diskusi ya. Ngelanjutin ngobrolan kita tentang parenting sama homeschool ya, itu aja dulu ya. Iya. Dari asik. Bu, saya nanyanya gini, kan metode-metode homeschooling itu kan banyak kan, katanya ada banyak. Terus kita kan ngambil beberapa metode, terus digabungin jadi satu. Namanya disebutnya katanya eklektik. Ibu yang ngomong loh, saya nggak tahu soal itu. Eklektik ya. Eklektik itu kan berarti penggabungan dari beberapa metode homeschool. Ya katanya begitu. Katanya gitu. Jadi kalaupun kita nih eklektik sama keluarga lain yang homeschool juga ngakunya eklektik, cara pendidikannya beda, nggak apa-apa dong. Karena kan ngambilnya kan nggak ada ketentuannya kan. Iya. Nah, berarti kita eklektik dengan versinya keluarga kita. Nah, saya nanya sama ibu nih, kan ibu kan lebih paham tentang homeschool. Menurut saya, apa aja yang diambil sama keluarga kita jadi cara pendampingan anak yang disebut homeschool versinya keluarga mandiri. Nah, enak. Dari situ pertanyaannya. Enggak sih, kalau aku ini sih Pak, nggak mikirin entah itu eklektik apa-apa, pokoknya waktu itu beneran ya udah anak-anak belajar sesuai dengan apa yang ada di depan mata aja, keluarga kita butuhkan aja. Jadi nggak, walaupun ketika dibilang eklektik itu aku bahkan tidak peduli bahwa itu adalah eklektik. Oh, jadi sebenarnya. Jadi nggak mikirin apapun itu. Nggak. Oke. Berarti sebetulnya bukan gara-gara eklektiknya, tapi lebih biar memudahkan kita kalau ditanya sama orang homeschoolnya apa. Gue ya dulu sempat ngaku unschooling juga kan. Sempat ngaku unschooling. Ternyata tapi unschooling beda juga. Itu kan cuma istilah-istilah aja lah, istilah-istilah aja yang di apa ya, bilang bikin-bikin yang mungkin nggak juga. Tapi kalau buatku kayak nggak penting aja gitu, kayak yang sudah anak-anak butuhnya belajar ini gitu. Jadi Pak kan punya parameter tertentu kan setiap keluarga. Setiap keluarga itu kan sebenarnya punya parameter tertentu kan. Nah, parameter kalau kita tuh termasuk ngambil parameternya apa sih, Bu? Ya pasti di urusan spiritual. Pasti kayak yang spiritual lah pasti pertama ya. Ini anak segini udah bisa apa? Itu kan parameter kan? Iya. Kayak udah bisa doa, udah bisa sholat, udah bisa ngaji gitu. Terus disiplin, mandiri, kayak gitu-gitu sih parameter-parameter umum sebenarnya. Dan itu kayak ya parameter kehidupan aja. Jadi nggak peduli juga waktu itu mau eklektik kayak apa kayak mau unschooling kayak gitu. Yang penting anaknya beneran asli. Mungkin kalau yang lain peduli, kalau aku ya nggak tahu ya, entah males atau entah males mikirinnya. Bukan males ini ya, maksudnya males bukan, maksudnya males mikirin istilahnya aku masuk dalam golongan mana gitu. Ya mungkin ada sih, mungkin ya spesifikasinya modelan aku tuh, modelan kita kayak apa, tapi nggak mikir ke situ sih. Yang penting ya seperti yang pernah aku bilang juga,
mau punya ijazah kek, mau enggak kek, bahkan nggak sampai segitunya waktu itu ya. Walaupun sekarang anak-anak kita pun ngambil ijazah kan. Ambil jasa di PKBM-nya Mas Aris ya, Pilang Beci, salah 3. Itu. Kenapa ngambil ikutan yang ngambil ijazah? Hah? Kan udah diobrolin itu. Udah ya? Lu siapa tahu Bu? Enggak. Bu manjang-manjangin Bu. itu Ini kita ngobrolnya ada di episode kedua. Di Embun Senja itu ada dibahas. Jadi nggak mau dibahas sekarang? Enggak. Yang lain. Ini kopi cappuccino-nya kita coba dulu ya. Oke, gini. Supaya kelihatan konten ini tuh ada isinya gitu. Nggak cuma obrolan-obrolan kosong kita berdua aja. Nah, dianggapnya nggak ada, konten keluarga mandiri nggak ada isinya. Biar ada isinya dikit Bu. Apa? Sepengetahuan Ibu yang bisa jadi metode pembelajaran buat orang-orang yang nonton video ini. Sepengetahuan Ibu, metode homeschool di Indonesia yang tahu aja, jadi nggak usah yang nggak tahu ya, yang tahu aja. Beberapa yang Ibu tahu, Ibu ceritain supaya tahu orang-orang, ternyata homeschool itu ada beberapa kriterianya. Kalau ngomongin metode menurutku kayak agama sih Pak. Kayak agama guys. Iya banyak banget. Lu bisa ada kepercayaan, kejawen gitu. Jadi ya bisa-bisanya aja gitu loh. Jadi kalau ngomongin metode-metode khusus, aku juga nggak paham sekarang ada metode apa aja. Update. Udah terlalu kelamaan ya. Jadi kita udah di 16 tahun soalnya anak ya. Jadi dan kayaknya udah nggak penting lagi sih sekarang metode itu jadi. Itu kayaknya penting ketika kita waktu anak-anak masih 5 tahun gitu ya. Enggak, sekarang tuh homeschooler kayaknya udah bukan ngomongin metode gitu loh. Apa yang banyak jadi bahan diskusinya mereka? Lo gimana cara nyusun portofolio? Teknis aja sih. Lah, kok nyusun portofolio jadi masalah kok? Bukan masalah, hal yang mau dipelajari. Jadi udah bukan metodenya, jadi udah langsung ke teknis aja ya. Tapi kalau nggak tahu konsepnya kan ngomongin teknis jadi kayak orang bingung-bingungan Bu. Ntar kesini lepas, kesini ganti, ke berapa waktu lagi ganti lagi metodenya. Ya mungkin kayak gitu. Kalau nggak tahu konsepnya. Karena kalau nggak tahu konsep hidup kan, ya bentar-bentar bosan sama ngejalanin kalau kerja gitu. Susah dikit bosan pindah. Homeschool kayak gitu juga nggak? Ngejalanin orang-orang tua yang Ibu tahu. Apa lebih banyak bingungnya sebenarnya? Banyak bingungnya. Ibu dulu bingung nggak sih Bu? Enggak. Nggak bingung? Enggak. Masa? Enggak, Dulu bingung. ditonton sama teman-teman Ibu, si Mela dulu juga. Enggak. Bingung homeschoolnya apa namanya? Makanya atau... orang kalau ngobrol sama aku akhirnya mau homeschool karena aku nggak bingung. Saking nggak bingungnya, itu nggak ada isinya. Orang ngapain Mel? Gue juga nggak tahu gue ngapain. Saking bingungnya, jadi nggak perlu diikutin. jadi kayak kelihatan mudah banget gitu. Makanya mau ngikutin. Tapi tuh orang lain tuh pengennya tuh ribet Bu, karena anak mereka ini kan anak saya. Mesti ada metodenya. Masa anaknya nggak ada metodenya pendidikannya gitu? Oh di sekolah lagi ada metodenya kok. Sekolahan pendidikan karakter. Ya itu kan udah include, mau metodenya apapun pasti ada pendidikan karakternya. Itu loh, itu parameter-parameter yang aku maksud. Mau metode apa pasti ngomongin pendidikan karakter. Gitu ya? Ngomongin kemandirian, iyalah. Sebetulnya metodenya apapun, tapi selama di dalamnya ada pendidikan karakter, ngomongin keberadaban, kemartabatan, kompetensi, skill, soft skill and hard skill, kayaknya itu baik buat pendidikan anak ya. Biasanya ada, kalau Ibu nih pernah dicurhatin sama emak-emak homeschool yang paling sering jadi masalah mereka tuh biasanya apa? Apa ya? Ini kita sambil ngomong sambil ganyem, nggak berhenti coba. Ini kroket di Elmo Gelato ini enak ternyata. Wah, kita nggak di endorse lagi. Biasanya
ya itu kadang-kadang suka ribet di teknis menurutku sih curhatannya. Oke ya, bedanya itu contohnya apa konteksnya? Ya misalnya gimana cara mendisiplinkan anak-anak, gimana cara belajar nulis. Sedangkan aku tuh waktu itu beneran anak-anak nggak belajar nulis, nggak ada metode khusus maksudnya ya. Anak nggak belajar nulis? Ya belajar nulis tapi nggak ada metode khusus, harus pakai ini tuh nggak ada. Apa karena sebenarnya kita nyobain semua dulu ya? Iya. Beliin flashcard, belajar nulis, beli ke lesson plan apa, kita ngeprint buku anak-anak biar belajar Terus nggak dipakai. worksheet gitu ya? Terus nggak dipakai juga. Nggak dipakai. Sekarang hati malah bikin worksheet ya? Karena nggak dipakai. Udah 10 menit ya kita ya? Baru 10 menit. Terus. Apa terusnya? Apalagi yang maksudnya pertanyaannya apalagi yang biasanya dicurhatin sama orang-orang homeschool? Legalitas ditanyain juga? Ya legalitas mah sekarang udah lebih ini ya, udah lebih Sejak pandemi ya? iya udah lebih banyak informasinya. Pasti udah masuk PKBM. Masuk ke apa sekolah murid merdeka lah, ya banyak sekolah-sekolah fleksi school sih sebenarnya yang bisa memfasilitasi legalitas anak-anak homeschool. Jadi kayaknya udah bukan isu lagi yang terlalu. Iya, kalau dulu itu legalitas itu jadi isu karena informasinya nggak cukup banyak ya. Kalau sekarang karena informasinya udah firm gitu, udah jelas ada di mana tempatnya apa aja, bahkan bisa diakses dari yang paling murah sampai yang mahal-mahal ada ya. Jadi kayak harusnya pertanyaan ngomongin legalitas tuh udah nggak usah dipikirin gitu. Karena flexi school udah memfasilitasi gitu. Iya. Kalau PKBM termasuk flexi school nggak? Iya. Masuk. Iya. Kan sekolahnya fleksibel. PKBM termasuk flexi school. Jadi sebetulnya kalau zaman saya sekolah dulu nih Bu, anak bandel itu kan pindah sekolah atau teman-teman, ya saya nggak tahu ibu punya apa nggak. Kalau saya teman-teman ada yang tiba-tiba dia SMP dikeluarin dari sekolahan, terus tiba-tiba STM ketemu lagi gitu. Lah ini anak sekolah di mana, lulusan mana? Ternyata dia ikut paket gitu. PKBM itu kan ijazahnya paket kan? Iya. Dan itu setara kan sama. Iya. Berarti sebenarnya mau ijazah sekolahan resmi ataupun PKBM, ijazahnya sebenarnya kan tetap diakui sama negara dong. Iya. Bisa sampai kuliah. Bisa. Kalau dari SD, SMP, SMA kan gampang lah itu, soalnya kasusnya juga banyak. Tapi kalau sampai kuliah, PKBM bisa. Maksudnya PKBM masuk ke kampus-kampus negeri gitu atau Nah, harus... Yudis kan PKBM. Yudis itu PKBM mana sih? Mas Haris bukan? Sarapan. Salatiga juga ya? Jadi sebenarnya nggak ada diskriminasi anak homeschool sama nggak homeschool ya? Nggak tahu, tapi kalau sekarang ya, soalnya kan pemerintah udah beda lagi. Apanya? Ya aturan-aturannya. Aku nggak paham sih sekarang aturannya kayak apa, tapi intinya ya kayaknya sih bisa-bisa aja. Banyak cara gitu untuk ke universitas atau apa tuh kayaknya bisa. Sebenarnya harusnya nggak jadi isu dari sisi homeschool. Kalau kita malah isunya tentang universitas butuh apa enggak gitu, bukan antara mau berangkat atau enggak. Saya ngambil isu dulu. Ya, balik lagi. Kalau kita di komunitas itu isunya bukan mau kuliah gimana caranya, tapi di sisi kuliah butuh apa enggak soalnya gitu. Kuliah mesti jadi kebutuhan sesuai dengan tujuan ini. Jangan sampai kuliah tuh ngambil kuliah gara-gara teman-temannya pada kuliah, padahal dia nggak punya kebutuhan buat kuliah. Mending gap year, mending kursus dulu sampai akhirnya dia tahu dia butuh kuliah buat apa dan jurusannya apa. Kita di komunitas lagi sibuk di area situ ya ngobrolnya.
Iya, tapi kenyataannya kan ada anak kita yang emang pengen kuliah cuman pengen foto sama atau ngajak orang tuanya foto wisudaan pakai toga, dan nggak apa-apa juga menurutku. Kuliahnya akhirnya di mana, di UT, biar lebih fleksibel gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa juga, orang motifnya cuma itu tok. Mungkin menurut orang-orang receh ya, hanya menurut orang-orang lu ngapain sih gitu. Tapi di kalangan-kalangan tertentu ya itu penting, ya udah dihargain gitu keinginan kuliahnya. Ya kalau keinginan emang cuma buat sekadar itu doang ya nggak apa-apa aja kan, silakan aja, boleh aja. Nah Bu, kalau bahas lagi masih homeschool aja dulu ya deh. Kalau ada orang yang hari ini nih, ini udah lewat pandemi, orang udah informasi semudah ini, akhirnya saran, misalkan Mela, anakku kan homeschool, anak gue mau homeschool juga, apa yang perlu gue lakukan supaya gue bisa anak gue tuh homeschool? Dari sisi ibu akan saranin dia apa? Kalau ada orang tua mau anaknya homeschool, misalkan umurnya 6 lah atau 7 yang waktunya sekolah katanya. Nah kalau sekarang mah gampang, lihat aja Piulang Beci Instagramnya udah beres. Gampang banget jawabannya. Suruh lihat Piulang Beci, lihat Instagram, lihat YouTube ya. Soalnya akhirnya kita kali ini tuh udah tinggal, kalau mau tahu tentang homeschool lihat Rumah Inspirasi, kalau mau PKBM lihat ke Piulang Beci, udah gitu aja. Iya. Hidup kita gampang banget ya urusan pendidikan hari ini ya. Iya, dimudahkan banget sih. Tapi sebenarnya sih mungkin di luar lagi banyak lika-liku isu pendidikan ya. Ada yang nggak puas. Iya ada, tapi karena fokusnya sekarang bukan ke situ lagi, ya udah. Jadi udah ngikutin aja. Iya. Apa-apa yang ada di yang pemerintah kasih, dan selama nggak ngusik-ngusik, bukan nggak ngusik-ngusik sih, selama kitanya terfasilitasi, homeschoolnya tidak diganggu gugat, ya sudahlah gitu. Iya. Akhirnya egois sih. Egois gak sih? Egoisnya kemana? Enggak ya? Kalau ke negara kan bukan egois, kita kan meringankan negara. Iya, udah deh nggak usah diurus, nggak apa-apa gitu. Ya urusannya dikit aja, nggak harus ngurusin banyak-banyak. Karena melatih diri untuk menjadi orang yang lebih mandiri kan bisa survive ya. Pandemi kemarin kan banyak yang nggak bisa survive. Jangan sampai kalau ada kejadian lagi tuh kita termasuknya nggak bisa survive sih. Isunya sih itu, pendidikannya mau sekolah, yang penting anaknya bisa sendiri, kita keluarga bisa survive. Menurut saya sih itu udah nggak akan diurusin orang, mau di homeschool atau sekolah formal. Paling itu ya. Iya. Ya wis. Sesi yang ini kita tutup dulu ya. Quote dong. Quote of the day. Bahasa Inggris semua. Malas gua ngerti nih. Gini aja. Gelata is cheaper than terapi. Jadi menurut dia, daripada lu terapi, mendingan lu makan es krim. Yuk makan es krim yuk. Ya udah. Nanti kita ketemu lagi di quotes yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.